Oke, selamat siang. Eh, Kali ini kita akan berbagi pengetahuan cara membuat data faker pada video PHP ya. Sebagai seorang developer atau pengembang aplikasi, kita selalu dihadapkan pada pembuatan data yang jumlahnya banyak ya, sebagai sampel. Namun demikian, kalau kita lakukan dengan cara manual akan banyak menyita waktu, khususnya untuk data yang jumlahnya ribuan ya. Karena kali ini saya akan membuat satu data faker yang jumlahnya 20.000 data minimal. Tentunya akan sangat menyita waktu dan sangat membosankan kalau kita masukkan secara manual. Ya, ini adalah contoh datanya ya, data fakernya ini. Data ini atau struktur data PHP MySQL ini melanjutkan dari video saya sebelumnya mengenai cara pembuatan skema database. Oke. Sebelum masuk ke topik, dukung channel ini dengan cara subscribe. Ya, kira-kira data yang akan kita buat seperti ini ya. Kita akan membuat data faker dulu ya. Pertama-tama kita harus download Composer ya. Jadi kalau kita lihat panduannya, ini adalah data fakernya ya. Saninoto Faker. Jadi ini adalah yang membuat faker, dan kita tinggal ikutin aja cara pembuatannya. Jadi kalau kita lihat requirementnya, jadi faker ini adalah library atau perpustakaannya PHP yang dapat mengenerate data palsu untuk kamu ya. Ya, bla bla bla, silahkan baca sendiri ya. Untuk requirementnya atau kebutuhannya harus menggunakan PHP minimal versi 5.3.3 ya. Oke, ini table of contentnya, kita langsung masuk aja. Nah, untuk langkah pertama kita harus menginstal dengan cara mengetik Composer require fzenoto faker. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita buka VS Code ya. Kita buka browser, kita masuk ke C, directory C, sum htdoc, lalu kita bikin satu folder, terserah kita masukkan aja, kita sebut aja faker ya. Kemudian kita buka VS Code, lalu kita buka foldernya kita masuk ke sum htdoc lalu faker. Oke, selanjutnya kita bikin folder yang namanya faker.php. Selanjutnya ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, kita harus download dan install Composer ya. Karena saya sudah download dan install, jadi saya tidak lakukan lagi. Selanjutnya kita ikutin petunjuk yang ada di GitHub ini ya. Kita copy aja ini ya, kita copy, lalu kita masukkan di sini, kita enter. Ya, ini akan mendownload semua file yang dibutuhkan untuk mengenerate fakernya ya. Oke, sudah terinstall semua. Versinya adalah 192. Oke, selanjutnya kita akan tes dengan cara kita masuk ke panduan di sini ya. Pertama kita copy ini ya. Kita panggil library-nya dulu.
Selanjutnya kita panggil, kita instansiasi dulu fakernya. Nah, ini segini aja, kita copy. Oke, selanjutnya kita akan tes. Ya, di sini sudah muncul, artinya sudah berhasil untuk menggunakan library faker. Selanjutnya kita akan modifikasi. Selanjutnya karena data ini kita akan menggunakan dalam bentuk bahasa Indonesia, nama, alamat maupun yang lainnya, maka kita kasih gini ya. Ini artinya database-nya kita ambil yang menggunakan bahasa Indonesia. Kita tes sekali lagi. Ini sudah berhasil, namanya nama Indonesia. Kemudian masih ada error ini, warning. Ya, kita kasih petik di sini. Kita simpan, kita tes lagi. Oke, berhasil ya. Sampai di sini berhasil. Oke, selanjutnya kita akan ikutin data sesuai dengan yang ada di database ya. Di database ini, di pelanggan sini ada ID. ID ini auto increment, jadi kita nggak perlu isi. Kemudian ada nama, ada kode kabupaten ya. Kode kabupaten kita lewatin dulu aja, kita masukkan nama karena ini sedikit kompleks ya, kode kabupaten. Kita masukin nama, kemudian alamat ya, alamatnya kita buat gini. Ya, ini alamatnya. Karena kita hanya butuh alamat ini aja ya, tanpa kabupaten dan provinsi, kita hanya pakai streetnya ini aja, maka kita ada modifikasi sedikit dengan cara kita lihat di sini. Jadi untuk alamat ada apa, provinsinya dan ada kabupaten atau city-nya. Kita menggunakan ya street name ya, kita pakai street name aja. Oke, kita tes yang ini ya, kita copy aja. Kita tes. Oke, selanjutnya kita lihat database-nya ya. Tadi kita udah buat nama, kemudian alamat. Kita akan masuk telepon dan email dulu. Untuk email dan telepon kita gunakan ya, ini phone number, kita gunakan phone number. Kemudian untuk email kita gunakan email ini ya. Kita simpan, lalu kita cek. Oke, hasilnya seperti yang kita harapkan ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya kita masuk ke
kolom create add ya. Ya, untuk date-nya kita bikin yang ini ya. Ya, ini maksudnya gini. Date time-nya mulai dari 30 tahun sebelumnya sampai ujungnya adalah sekarang ya, karena datanya ini sifatnya data yang kemarin ya. Maka kita gunakan startnya kita mulai dari 3 tahun ke belakang sampai dengan hari ini ya. Kita masukkan ke sini. Ya, untuk start untuk mulainya kita mulai dari 3 tahun sebelumnya sampai dengan sekarang ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ada masalah di line ke-11. Oke, untuk selanjutnya untuk date-nya kita gunakan mulai dari 3 tahun yang lalu sampai ujungnya hari ini. Kemudian formatnya kita sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Yang ada di sini formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal, sehingga kita harus sesuaikan. Kalau kita balik pakai standar Indonesia akan terjadi error ya. Kita gunakan format seperti ini ya, kita save. Lalu kita coba sekali lagi, yang tadinya kita error kita cek lagi ya. Oke ya, jadi kalau kita random selalu datanya ini maksimal 3 tahun yang lalu sampai dengan hari ini ya. Kita coba random aja ya. Oke ya, artinya ini berhasil ya sampai di sini ya. Oke, selanjutnya kita lihat struktur yang ada di PHP MySQL. Ya, tadi yang kita lewatin adalah kode kabupaten, kemudian kode tipe daya, kode besar daya, dan selanjutnya ya. Karena kode kabupaten ini cukup kompleks, kita lewatin dulu, kita masuk ke sini dulu ya. Untuk di kode tipe daya ini ada 2 pilihan ya. Ya, untuk kode tipe daya ada 2 pilihan. Yang pertama, untuk kode 1 itunya artinya pasang baru, kemudian untuk 2 artinya tambah daya ya. Karena ini jumlahnya tidak banyak ya, bisa dilakukan manual lah. Ini terlalu sederhana ya, nggak masalah ya. Ya, pilihannya adalah 1 dan 2. Jadi kita akan buat di sini kita lihat fakernya ya. Ya, untuk di faker kita gunakan ini number between ya. Ini contohnya ya, kita copy aja ya, karena jumlahnya cuma 1 dan 2 kita gunakan faker number between 1 sampai dengan 2. Jadi nanti pilihnya 1 atau 2. Kita juga bisa menggunakan fungsi dari PHP, yaitu random antara nilainya 1 sampai dengan 2 ya. Ini sama ya, sama dengan perintah di atas. Anda bisa pilih yang di library-nya faker atau bisa menggunakan fungsi yang ada di PHP ya. Kita tes aja, kita simpan dulu, kita running ya, seperti Anda lihat ya di sini ya. Ini 1 ya, 1 2 tuh tadi ya. Ini 1 2 2 1 ya, ini kan ya, artinya dua-duanya bisa kita gunakan. Anda bisa gunakan salah satu. Karena kita bicara faker ya, kita pakai library-nya faker ya. Ini kita nggak pakai ya. Oke, selanjutnya untuk data berikutnya adalah kode besar daya baru ya. Ya, untuk yang ini logikalnya adalah begini ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggan memiliki atau bikin baru ya, misalnya yang bikin baru, misalnya bikin perumahan baru, submit daya tertentu ya, maka
pada waktu submit data, pada waktu mendaftarkan jumlah KWH-nya, maka di daya lama itu pasti 0 karena belum pernah mendaftarkan sebelumnya ya. Jadi pasti mulai dari 0. Lain halnya kalau tipe dayanya ini 2 ya. 2 itu artinya tambah daya ya. Tambah daya itu artinya daya yang lama ya ditambah kita pakai rumus saya tambah random 1 sampai 4 ya. Kenapa random 1 sampai 4? Karena umumnya kalau tambah daya itu nggak drastis ya, mungkin dari 450 menjadi 900 atau 1200. Jadi nggak bisa loncat dari misalnya 450 menjadi katakanlah 13.000 ya. Rada nggak make sense aja. Ya misalnya dari 4.500 langsung loncat ke 33.000, ini nggak make sense ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi random di mana daya, kalau dia tambah daya, maka nilainya adalah nilai lama ditambah random 1 sampai 4 di atasnya. Jadi kalau awalnya 450, maka dia kita random maksimal ada di sini, tambah daya ada 3.500 ya. Oke, kita masukkan logikalnya ya. Logikalnya, jika tipe dayanya 1 atau pasang baru, maka kode besar yang lama nilainya 0 karena dia belum pernah register. Sementara kalau dia tipe dayanya 2 artinya tambah daya, maka kode barunya adalah kode baru yang lama ditambah random antara 1 sampai 3 aja mungkin yang make sense ya. Kurang lebih begini ya. Ya, ini lebih make sense ya. Jadi kalau tipe dayanya 2 tambah daya, maka kode besar daya yang baru nilainya adalah kode besar yang lama ditambah 1 sampai 3 di atasnya ya. Jadi misalnya dari 450 dia bisa naik katakanlah ke 1200, tapi nggak bisa loncat langsung ke misalnya 33.000 ya. Kurang make sense ya. Rasanya logikal ini lebih make sense. Oke, kita bikin sintaknya ya. Kita deklarasi dulu ya. Daya awal ya, daya awal adalah random antara 1 sampai 24. Kemudian if tipe dayanya adalah 0 ya, tipe daya ini ada di selanjutnya kita dengan menggunakan logical ini ya, jika tipe daya 1 ya atau pasang baru, maka kode besar daya yang lama nilainya 0. Kalau tipe dayanya 2 atau tambah daya, maka nilai dari kode besar daya yang baru sama dengan kode besar yang lama ditambah random nilai antara 1 sampai dengan 3 ya. Oke, kita deklarasikan dulu kode daya awal ya. Nilainya berapa ya, antara 1 sampai 24. Kemudian bila kode tipe dayanya nilainya 1, maka kode besar daya yang lama ya, kalau nilainya 1, maka besar daya yang lama adalah ini ya, kode awal ini ya. Sementara untuk kode daya yang baru nilainya adalah 0 ya. Selanjutnya kalau bukan 1 ya 2 ya, karena cuma 2 pilihan, 1 dan 2, maka kode daya yang lama adalah kode awal, sementara kode yang baru adalah kode lama ditambah ya random antara angka 1 sampai dengan 3.
Oke, selanjutnya kita keluarkan hasilnya ya, kita copy ini aja, kita keluarkan hasilnya untuk daya yang lama dan daya yang baru. Oke, kita simpan, kita tes. Oke, sampai di sini berhasil ya. Kalau ini daftar baru, yang didaftar adalah kode 24 ya. Kalau dia tambah daya, maka daya yang lama ditambah random antara 1 sampai dengan 3 ya. Ya, sampai di sini terbukti ya, ini masih oke ya, masih berjalan dengan sesuai harapan. Oke, selanjutnya adalah tadi ini sudah masuk ke kode jenis bangunan ya. Untuk di jenis bangunan ini ada 9 pilihan ya, bangunan perkantoran, perdagangan, dan selanjutnya antara 1 dan 9, sehingga kita bisa menggunakan faker dengan random antara nilainya 1 sampai dengan 9 ya. Kita masuk ke sini, kita copy aja yang sudah kita buat yang ini ya. Ini kita copy. Lalu ini adalah jenis bangunan, di mana kode nilainya antara 1 sampai dengan 9 ya. Terus kita keluarkan, kita tes, kita run di sini ya. Kita lihat ya, harus nambah 1 baris lagi ya. Ya, ini ya, ini nilai paling bawah, ini nilainya antara 1 sampai dengan 9 ya. Ya, kalau kita render nggak akan lebih dari nilai 9 atau kurang dari 1 ya. Oke, sampai di sini berhasil. Oke, selanjutnya adalah bagian yang cukup sulit. Kita masuk ke kode kabupaten ya. Untuk mendapatkan kode ini, karena jumlahnya banyak sekali ini ya, kita lakukan dengan cara tricky ya. Pertama, kita buka di tabelnya kabupaten, kemudian kita akan ekspor semua datanya ini dalam bentuk CSV ya. Kita akan ekspor ke dalam bentuk CSV ya, kita download, kemudian kita buka Excel, lalu kita import datanya ya. Oke, data kabupaten ini yang kita akan buka. Oke, kita akan buat tricky. Caranya adalah pertama kita delete dulu ini, kemudian kita akan buat koma, kita akan buat library-nya dari PHP supaya memanggil angka di antara yang ada di sini ya. Kita concatenate teks pertama ini, lalu teks kedua adalah ini ya. Kita blok pakai pencet F4 supaya dia tidak lari. Kita closing, kita enter ya. Nah, kita dapat angkanya ini. Angka ini yang kita akan copy. Kita copy, lalu kita bikin library di sini ya. Bikin library-nya atau function-nya adalah kita bikin file baru ya, namanya katakanlah kabupaten ya. Let's say kita namain kabupaten.php. Oke, selanjutnya data yang tadi ada di sini ya, semua itu kita blok pakai shift kontrol ke bawah supaya cepat. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bikin file ya. Bikin file. Oke, selanjutnya kita simpan file, simpan.
Oke, selanjutnya kita akan panggil ya library kabupaten tadi ya, yang ini. Kita akan panggil dengan cara begini. Oke, setelah itu kita akan tes. Kita komen dulu semua. Lalu kita akan tes. Caranya adalah caranya adalah gini ya. Jadi array kabupaten tadi ya, array kabupaten yang di sini ya, yang di sini kita akan simpan sebagai variabel array kap ya. Array kap maksudnya array kabupaten. Kemudian arraynya kabupaten tadi kita random ya, kita random dengan fungsi random array. Yang kita random adalah ini ya, array kap ini ya. Selanjutnya kita keluarkan hasilnya, kita copy aja, lalu kita keluarkan hasilnya apakah sesuai dengan harapan. Oke, kita simpan. Lalu kita uji di sini. Ya, di sini sudah berjalan ya sesuai harapan ya. Jadi angka di sini tidak akan keluar daripada angka yang sudah kita tentukan ya. Yang kita tentukan adalah ini nih ya, dari 1101 sampai dengan nilai terakhir adalah 9274 ya. 71 ya. Jadi tidak akan mungkin ada 5 digit atau 2 digit atau 1 digit. Semua pasti 4 digit yang keluar dengan range yang ada di antara ini ya. Ya, kita buktikan saja, kita random ya, kan ini tidak akan pernah keluar dari yang sudah kita tentukan tadi ya. Oke, sampai sini sudah berhasil. Selanjutnya database tadi data tadi kita akan buat data dummy sebanyak 20.000 yang akan kita masukkan ke dalam data yang ada di sini ya, di pelanggan sini ya. Ya, yang ada di pelanggan sini ya. Untuk itu kita harus hapus semua data yang ada di pelanggan sini ya. Ya, kita akan hapus semua tadi ya. Sudah terhapus semua, ini datanya kosong ya. Setelah semua kita buat sesuai dengan harapan, selanjutnya kita akan membuat data dummy sebanyak 20.000 ya. Tapi untuk tester pertama ya, kalau kita langsung masukkan 20.000, kalau salah nanti akan buang waktu terlalu banyak. Jadi kita tester pertama kita masukkan 100 dulu, 100 data dulu ya. Untuk itu kita harus connect ke database terlebih dahulu ya. Caranya ya, kita bikin variabel db sebagai kita instansiasi PDO-nya ya. Hostnya localhost, database name-nya tadi kita namakan test2 ya. Disesuaikan yang ada di PHP MySQL ya. Ini adalah test2 ya di sini ya. Oke, selanjutnya di root ya. Kemudian passwordnya nggak ada password ya di sini ya. Kemudian langkah pertama kita akan delete dulu bila ada data dari pelanggan ya. Jadi delete from pelanggan ya, kita hapus dulu semua. Selanjutnya kita akan looping seperti ini. Ya, kita akan looping sebanyak 20.000, tapi untuk tester pertama kita coba nilainya 100 dulu ya, supaya kalau ada kesalahan nanti kita tidak kerepotan ya. Ini kita copy semua, ini kita pindahkan ke atas. Semua datanya kita masukkan di dalam sini, komennya kita keluarkan.
indentationnya kita masukkan ke dalam. Oke. Echo-nya yuk kita tidak pakai lagi karena kita sudah tidak butuhkan. Kemudian ya, caranya gini, insert ke database ya. DB yang tadi ini kita insert ya dengan nama insert ke dalam tabel pelanggan. Untuk nama, kode kabupaten, alamat telepon, bla 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 bla. Ini sama seperti yang ada di MySQL di sini. Ya, ini ya, ID, nama, kode kabupaten, alamat dan selanjutnya ada di sini ya. Ini sama dengan yang baris pertama tadi, yang di sini diisi dengan nilai dari faker name ya. Ini kalau ada faker name artinya di sini tidak dibutuhkan lagi ya. Ini di hapus aja. Lalu kode kabupaten ya, kode kabupaten kita butuhkan yang ada di sini ya. Ini kode kabupaten. Kemudian faker street address ya, street address berarti ini kita tidak butuhkan. Lalu telepon ini juga tidak kita butuhkan berarti karena sudah diwakilin di sini ya. Kemudian email juga sama, tidak dibutuhkan. Tipe daya, kode tipe daya ya, kode tipe daya dapat dari sini ya. Kemudian kode besar daya baru dapat dari sini, daya lama dapat dari sini juga. Kemudian kode jenis bangunan ada di sini, grade add-nya ada di sini ya. Jadi semua ada terpenuhi ya. Oke, kita akan generate dulu, kita akan tes dengan 100 data dulu ya. Kalau ini berhasil kita bisa naikkan ke ke 20.000 ya. Oke, kita simpan, lalu kita cek dulu di sini ya. Di sini kosong ya, kita lihat, kita refresh ya, kita lihat ini semua kosong ya, tidak ada isinya. Lalu kita run di sini. Setelah di run harusnya dia akan masuk datanya ya. Kita refresh saja. Oke, di sini memang tidak muncul karena tidak di echo ya, tapi harusnya muncul di dalam sini. Kita refresh. Yes ya, ini sudah keluar. Jumlahnya adalah 100 ya. Ya, 1, 2, 3 dan selanjutnya random ya. Kita bisa klik ini supaya disortir ya. Kita bisa sort nih 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 sampai 100 harusnya ya. Oke ya, sampai 100 ya. Oke, dengan demikian ini udah berhasil ya. Karena kita butuh 20.000, kita ganti ini menjadi 20.000 ya, begini ya. Kita simpan, lalu kita run sekali lagi ya. Perhatikan ya, ini hanya sampai nomor 100 ya, meskipun kita udah tampilkan jumlah row-nya ada 500, ini 100 hanya 100 ya. Oke, kita akan running untuk yang 20.000 di sini ya. Kita simpan, kita run, kita refresh. Kalau ini berhasil, harusnya masuk data sebanyak 20.000 yang ada di PHP MySQL-nya. Ini di sini kelihatannya akan cukup lama, artinya sedang mengenerate ya. Kalau seperti ini harusnya berhasil ya, kita lihat aja setelah ini selesai. Ya, ini sudah selesai ya, tidak ada pesan error di sini, artinya data sudah masuk. Kita buktikan di sini. Harusnya ada 20.000 data, kita refresh. Ya, kita lihat ya, ini kita ada short tadi kan sampai dengan 100 nya dihapus, dia akan mulai dari nilai nomor kelanjutannya adalah 100 ya. Ini lihat nih, 2100 ya, 20.100. Kenapa? Karena mulainya dari
101. Kenapa 101? Karena tadi kita random nilainya sampai dengan 100 ya. Kemudian sekarang setelah di generate lagi mulainya dari 101, maka berakhirnya di 20.100 ya. Ini seperti kita lihat ini ya. Oke, dengan demikian semua sudah berhasil untuk membuat data Faker. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan selamat malam.